Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Afrianti, NIM 21071216556. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan kelas B. Di video kali ini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dosen pengampu Nurdiansyah MPD. Nomor 1. Jelaskan kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa program studi Teknik Lingkungan Universitas Riau. Jawabannya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berkontribusi dalam mendidik para mahasiswa sebagai calon intelektual bangsa menjadi warga negara yang baik yang dapat memahami tentang substansi nilai-nilai falsafah negaranya, memiliki kepribadian yang mantap, berpandangan luas, dan mampu bersikap demokratis yang berkeadaban. Kompetensi dasar dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa nantinya dapat menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, serta dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila. Nomor 2. Apa target saudara pasca mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi? Hubungkan dengan komitmen upaya pemberantasan korupsi. Jawabannya, setelah saya mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, saya lebih sadar bahwa korupsi adalah penyakit yang merugikan diri sendiri, masyarakat, serta masa depan bangsa. Korupsi sendiri memiliki dampak masif di berbagai bidang, contohnya saja seperti lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi akibat para pemimpin yang tidak bertanggung jawab yang tanpa sadar telah merampas hak orang lain. Pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah upaya pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pendidikan kewarganegaraan akan ditanamkan nilai-nilai dan kompetensi baik menyangkut civic knowledge, civic skill, dan civic disposition atau virtu. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media pembentukan karakter bangsa. Pendidikan anti korupsi lebih menitik beratkan pada penanaman pengetahuan dasar tentang korupsi dan anti korupsi. Sikap dan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, ketaatan terhadap peraturan, adil, kerja keras, sederhana, dan lain-lain. Setelah mempelajari pentingnya pendidikan korupsi di perguruan tinggi, saya ingin berkomitmen dalam mencegah korupsi di Indonesia dengan upaya pembelajaran nilai-nilai anti korupsi dengan dorongan adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Nomor 3. Jelaskan masalah kewarganegaraan di Indonesia terkait dengan keberagaman, hubungan antar agama, suku, ras, dan antar golongan. Cari satu kasus, uraikan kasus tersebut, dan berikan pandanganmu terkait keberagaman di Indonesia saat ini. Jawabannya, seperti pada konflik tahun 1998, yaitu krisis ekonomi berujung menjadi konflik sosial pada penghujung Orde Baru, jatuhnya Soeharto ditandai dengan merebaknya kerusuhan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada kerusuhan tersebut, banyak toko dan perusahaan dihancurkan massa yang mengamuk. Sasaran utamanya yaitu properti milik warga etnis Tionghoa. Perempuan keturunan Tionghoa bahkan menjadi korban pelecehan dan pemerkosaan dalam kerusuhan itu. Banyak yang diperkosa beramai-ramai, dianiaya, lalu dibunuh. Di antara etnis Tionghoa, banyak yang meninggalkan Indonesia untuk mencari keselamatan. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 21 Mei sebagai Hari Dialog dan Keberagaman sejak 2002. Peringatan hari ini berawal saat UNESCO mengeluarkan Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya melalui Resolusi nomor 57/249 ditetapkanlah 21 Mei sebagai Hari Merayakan Keberagaman di seluruh dunia. PBB mencatat sebanyak 75% dari konflik besar yang terjadi di dunia saat ini berakar pada dimensi kultural. PBB pun mencanangkan dialog untuk menjembatani budaya demi menciptakan perdamaian. Tindakan sederhana yang disarankan PBB untuk merayakan keberagaman budaya antara lain
mengunjungi pameran kebudayaan, mendengarkan musik dari kebudayaan berbeda, mengundang tetangga beda agama atau suku untuk makan bersama, atau menonton film yang berkisar seputar budaya berbeda. Inti dari multikulturalisme adalah toleransi yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama dan menghargai kepercayaan serta interaksi dengan setiap anggota masyarakat, serta menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Saat ini toleransi di Indonesia mulai memudar. Banyak masyarakat yang belum bisa menghargai perbedaan di antara mereka. Adapun beberapa pendekatan untuk proses pendidikan multikulturalisme yakni mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran atau disiplin, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya maupun sosial, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Nomor 4. NKRI adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan demikian sering dikatakan Kepulauan Nusantara. Pertanyaannya, upaya-upaya apa yang harus dilaksanakan dalam rangka sosialisasi pengembangan wawasan Nusantara tersebut? Jawabannya, yang pertama itu ada upaya yang dilaksanakan untuk memberikan pemahaman sosialisasi pengembangan tentang wawasan Nusantara terhadap seluruh komponen bangsa, itu dapat dilaksanakan pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak, yaitu mengenalkan tentang lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional serta daerah, bahasa Indonesia dan bendera merah putih sebagai bendera negara. Untuk tingkat pendidikan sekolah dasar, mempelajari tentang sejarah Indonesia, mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, melanjutkan pendidikan dasar yang sudah diterima di tingkat SD dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari segala macam bentuk rongrongan pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas, melanjutkan pendidikan menengah pertama yang sudah diterima di tingkat SMP secara aplikatif agar lebih menghayati arti penting bela negara dan rasa cinta tanah air dalam rangka mempertahankan keutuhan dan rasa persatuan kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah NKRI, sehingga sebagai anak bangsa akan tertanam jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan negara. Untuk tingkat perguruan tinggi, mahasiswa melanjutkan pendidikan wawasan Nusantara yang telah didapatkan di sekolah menengah atas. Wawasan kebangsaan yang dapat dilakukan oleh para mahasiswa adalah dengan cara membangun kohesivitas sosial untuk percepatan cita-cita bangsa. Mahasiswa sendiri memiliki peran aktif sebagai pemuda di antaranya sebagai kekuatan moral. Dalam peran ini, mahasiswa dapat menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Kemudian juga dijelaskan bahwa mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Diharapkan para mahasiswa membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran terakhir bagi mahasiswa adalah kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan. Peran terakhir bagi mahasiswa dalam kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan di mana mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.
Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan rakyat. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia pencipta. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Nomor 5. Sebutkan bentuk-bentuk hubungan antar negara dan warga negara serta kemukakan pula hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, yang pertama itu ada hubungan antara negara dan warga negara. Yang pertama, memperkenalkan budaya bangsa. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negara akan membentuk rasa cinta tanah air. Rasa inilah yang mendorong warga negara bangga dengan segala hal yang berasal dari negaranya. Secara tidak sadar, mereka akan sangat loyal dengan segala produk rumah tangga yang berasal dari produksi dalam negeri. Yang kedua, taat aturan negara. Warga negara yang telah memiliki hubungan emosional kuat dengan negaranya akan memberi kepercayaan yang tinggi kepada negara. Setiap aturan negara dipercaya memiliki manfaat untuk mengatur hubungan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, berusaha mengharumkan nama negara. Hubungan emosional yang kuat antara negara dengan warga negaranya akan memacu usaha pengharuman nama baik. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik di wilayah dalam atau luar negeri. Hak warga negara Indonesia yang pertama itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang terdapat pada pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang terdapat pada pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup demi kesejahteraan hidup manusia yang terdapat pada pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya yang terdapat pada pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum yang terdapat pada pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yang terdapat pada pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia itu yang pertama wajib menaati hukum dan pemerintahan yang terdapat pada pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain pada pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.
Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.